kurang lebih 15 menit maksimal akan saya berikan waktu kepada Anda untuk memaparkan. Kemudian akan saya berikan waktu kepada Pak Rosihan selaku mentor untuk memberikan tanggapan terkait kegiatan beliau, dan juga kepada Pak Arif selaku penguji untuk memberikan masukannya. Oke, sudah siap Pak Hidayanto? Ya, Bu. Oke, silakan. Ya, mohon izin share screen, Bapak Ibu. Tampilannya udah muncul ya, Bu? Sudah, Mas. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Koordinasi dengan Stakeholder dalam Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Nah, dalam kegiatan Laksar CPNS ini ada 4 agenda, ada 4 agenda pembelajaran, dan saat ini sedang berada di agenda keempat, yaitu habituasi. Dalam agenda keempat ini, peserta diwajibkan untuk membuat rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan nanti dalam masa habituasi. Nah, isu yang saya angkat di sini adalah belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk gagasan utama yang saya tawarkan adalah membangun komitmen bersama dengan stakeholder, pemanfaatan media online, dan kunjungan kerja. Lalu bagaimana isu tentang belum maksimalnya ini muncul, bagaimana kemudian gagasan utama ini didapatkan, dan apakah kemudian kegiatan yang akan dilakukan bisa dicapai. Sebelumnya mungkin saya akan mau deskripsikan secara cepat aja mengenai organisasi tempat saya bekerja. Saya bekerja di KPU, tepatnya di Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. KPU itu lembaga penyelenggara pemilu, ia lembaga vertikal dan bersifat hierarkis. Nah, dalam visi misi yang ada di KPU itu sendiri, untuk misinya yang berkaitan langsung dengan isu saya ini adalah di misi di poin pertama, terus misi di poin ketiga, dan misi di poin keempat, yaitu peningkatan kompetensi, terus peningkatan kualitas penyelenggaraan, dan pengoptimalan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Untuk struktur organisasinya, sebagaimana dalam PKPU nomor 14 tahun 2020, struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kota seperti ini, dan saya berada di subbagian perencanaan data dan informasi. Lalu bagaimana saya mengidentifikasi isu? Dari hasil diskusi dengan mentor, ada 3 isu yang teridentifikasi. Yang ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai pengelola data. Yang pertama, mengenai belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, masalah ini, isu ini bisa dilihat dari minimnya masukan dari stakeholder dari hasil PDPB setiap bulannya, dan sulitnya KPU Kabupaten Pasaman untuk mendapatkan data pemilih terbaru. Nah, fakta yang ada pun juga menunjukkan bahwa baru ada 2 stakeholder, dalam hal ini Dukcapil dan Kodim, yang memberikan masukan terhadap laporan PDPB setiap bulannya itu. Dan koordinasi yang dilakukan selama ini dengan stakeholder baru sekadar sinkronisasi data pemilih, belum mendapatkan updating data kependudukan terbaru. Selanjutnya, isu yang kedua, minimnya tanggapan masyarakat. Ini bisa dilihat dari tanggapan masyarakat dari hasil PDPB setiap bulannya, dari triwulan pertama sampai bulan Juli, bahkan di triwulan pertama dan kedua, tanggapan masyarakat itu tidak ada. Baru di Juli baru ada tanggapan masyarakat. Lalu, di belum optimalnya sistem pengecekan daftar pemilih secara real time. Jadi KPU itu memiliki layanan pengecekan daftar pemilih, namanya lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Namun layanan ini belum terintegrasi dengan daftar pemilih berkelanjutan. Ini masih menggunakan database pemilihan serentak 2020 kemarin. Nah, dari 3 isu ini, kemudian saya merumuskan
untuk kemudian saya pilih mana isu yang akan menjadi prioritas. Nah, metode yang saya gunakan adalah dengan teknik lapisan menggunakan kriteria USG, urgency, seriousness, growth, dan dalam pembobotannya saya tidak ikut terlibat. Yang memberikan pembobotan adalah mentor, sekretaris, dan komisioner, dalam hal ini ketua divisi Perdatin. Jadi proses pembobotannya saya kirimkan lewat link Google Form berikut hasilnya. Untuk hasil pembobotan itu sendiri, di sini bisa dilihat bahwa isu yang belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini mendapatkan poin yang besar, poin paling tinggi, dan ini menjadi isu yang isu prioritas. Mengenai penjelasan dari secara USG, memang kalau isu ini kita lihat bahwa ini berkaitan dengan kewajiban KPU dalam menjaga dan memutakhirkan data pemilih. Lalu apabila kemudian masalah ini dibiarkan, maka ini akan berdampak pada kualitas daftar pemilih berkelanjutan. Dan ada warga negara yang mungkin yang potensial untuk menggunakan hak pilihnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau pemilihan ke depannya. Nah, apabila kemudian dibiarkan, masalah ini akan berkembang, misalnya dari akan semakin apatisnya stakeholder terhadap hasil PDPB setiap bulannya. Lalu gagasan pemecahan isu. Sebelum menemukan gagasan pemecahan isu, saya mengidentifikasi akar permasalahan dengan menggunakan fishbone diagram. Jadi melihat sebab dari belum maksimalnya koordinasi ini. Ada teridentifikasi ada 4 sebab kenapa kemudian koordinasi ini belum maksimal. Yang pertama, itu belum adanya pendekatan informal dengan stakeholder. Yang kedua, belum adanya kesepakatan bersama dengan stakeholder. Yang ketiga, belum adanya media komunikasi informal. Yang keempat, belum adanya personel di tingkat kecamatan dan kelurahan pasca pemilu atau pemilihan. Lalu untuk mendapatkan memudahkan dalam mendapatkan gagasan atau solusi, saya menggunakan gap analysis membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Mengenai minimnya pendekatan, tentu kondisi yang diharapkan adalah aktif melakukan pendekatan informal itu. Nah, mewujudkannya solusi yang saya tawarkan adalah melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke stakeholders. Yang kedua, tidak adanya personil. Tentu kita berharap untuk pasca pemilihan, pasca tahapan tetap ada personil yang dimiliki oleh KPU kabupaten kota, dan solusi atau gagasan ini adalah yang ditawarkan adalah menjalin kerjasama dengan Pemda. Di bagian berikutnya, tidak adanya media komunikasi informal. Tentu kita berharap bahwa akan ada adanya media komunikasi informal, dan solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan media online sebagai media komunikasi informal. Tidak adanya kesepakatan, tentu kondisi yang diharapkan adalah adanya kesepakatan, dan solusi yang ditawarkan adalah membangun komitmen bersama melalui kesepakatan tertulis dengan stakeholder. Lalu dari gagasan atau solusi tersebut, saya analisa lagi. Ini analisa SMART, menggunakan analisa SMART. Analisa SMART ini untuk mengetahui gagasan mana atau solusi mana yang memungkinkan bisa saya lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi nanti. Nah, dari hasil analisa SMART ada 3 gagasan yang bisa dilakukan, dan dari 3 gagasan itu narasi utama untuk memunculkan gagasan utama itu adalah membangun komitmen bersama, lalu kemudian pemanfaatan media online, dan kunjungan kerja atau silaturahmi. Untuk rencana kegiatan, tahapan dan output. Untuk kegiatan sendiri, ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama, membuat kesepakatan bersama dengan stakeholder. Yang kedua, membuat media komunikasi informal. Yang ketiga, kunjungan dan silaturahmi. Dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan aktualisasi. Untuk dibuat kesepakatan sendiri, yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi ulang stakeholders yang dilibatkan. Lalu yang kedua mendeskripsikan peran dan menyusun tugas masing-masing. Yang ketiga menyusun draft kesepakatan dengan stakeholder. Yang keempat menyampaikan draft kesepakatan tersebut kepada mentor, sekretaris, dan komisioner. Lalu yang kelima ini menyampaikan draft kesepakatan bersama kepada stakeholders dalam rapat koordinasi. Untuk rapat koordinasi sendiri di bulan September akan diselenggarakan, jadi setiap 3 bulan.
Lalu kemudian di membuat media komunikasi informal, mencatat nomor telepon WhatsApp. Lalu yang kedua membuat WhatsApp group dan memasukkan anggota grup. Untuk kunjungan dan silaturahmi, tahapan yang dilakukan adalah menyiapkan laporan PDPB yang ini akan disampaikan kepada masing-masing stakeholders. Yang kedua, menyusun jadwal kunjungan dan silaturahmi dengan stakeholders setiap bulannya. Yang ketiga, melakukan kunjungan dan silaturahmi. Untuk kegiatan evaluasi, pertama membuat angket umpan balik dan menyebarkannya dari link Google Form, dan yang kedua membuat laporan evaluasi kegiatan. Setiap tahapan kegiatan memiliki output yang berupa dokumentasi foto ataupun dokumen-dokumen, misalnya dokumen draft, kesepakatan, dan sebagainya. Lalu untuk keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan kemarin, untuk di sini juga saya uraikan setiap kegiatannya, keterkaitannya dengan aneka, dan peran dan kedudukan ASN. Di sana ada akuntabilitas, itu mengenai data yang akuntabel, terus nasionalisme ada kerjasama, etika publik di sana ada sopan santun, komitmen mutu ada kesesuaian regulasi, anti korupsi, di sana ada kejujuran, pelayanan publik, keramahan, WOG, kerjasama, manajemen ASN, integritas. Demikian pula di setiap kegiatannya. Untuk identifikasi dampak pemecahan isu. Jadi apabila kemudian isu ini bisa berhasil dipecahkan, ini akan berdampak pada individu dan organisasi. Individu sendiri apabila berhasil dipecahkan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai pengelola data. Ada 3 uraiannya. Apabila berhasil dipecahkan itu ada di kolom kiri bagian atas, dan untuk organisasi apabila berhasil dipecahkan itu ada di kolom sebelah kanan bagian atas. Tentu kita KPU akan kuat secara sinergi dengan stakeholder terkait. Lalu kegiatan ini tentu juga berkontribusi terhadap terwujudnya visi dan misi dari KPU sendiri, khususnya KPU Kabupaten Pasaman, yaitu menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Nah, ini terkait dengan tercapainya misi juga sudah saya sampaikan di awal tadi. Kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi dari kegiatan ini juga berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi, misalnya nilai keadilan. Di sana ada pembagian peran tugas masing-masing stakeholder yang kemudian harus dibagi secara adil seperti itu. Lalu kemudian ada kejujuran di sini adalah kejelasan. Terus ada nilai keterbukaan, berkomunikasi tanpa ada yang ditutupi. Terus ada efektif, yaitu penggunaan WhatsApp group, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dari kegiatan yang dibuat. Untuk jadwal kegiatan sendiri, bisa dilihat bahwa kegiatan ini dilaksanakan dari bulan 9 ini, bulan 9 besok, dan dari 4 kegiatan itu ada kegiatan pertama yang cukup memakan banyak waktu, kurang lebih 17 hari untuk pelaksanaannya. Lalu kegiatan yang ketiga 10 hari, lalu kegiatan keempat 3 hari, dan kegiatan kedua 1 hari, yang sedikit memakan waktu. Untuk identifikasi kendala dan rencana antisipasi, di sini juga saya sudah mencoba mengidentifikasi apabila ada kendala-kendala, misalnya di dalam pembuatan kesepakatan atau pembuatan media komunikasi informal ini, stakeholder tidak setuju tentang rencana ini, dan rencana antisipasinya memang sebelum pelaksanaan kegiatan itu sudah mulai berkomunikasi sejak awal dengan stakeholder dan menjelaskan pentingnya kesepakatan bersama ini. Lalu kunjungan dan silaturahmi berkala juga misalkan sulitnya menemui stakeholder. Ya, rencana antisipasinya adalah membuat janji di awal dengan stakeholder untuk berkunjung dan silaturahmi mengenai evaluasi kegiatan. Hasil evaluasi tidak menunjukkan respon positif. Rencana antisipasinya adalah membatasi ruang lingkup dan tujuan perancangan dengan lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Coach. Baik, terima kasih Pak Hidayanto atas paparannya yang cukup jelas. Bisa stop share dulu. Selanjutnya pada Pak Rosihan selaku mentor, mohon tanggapan Bapak, silakan. Muitkan dulu Pak. Masih mute. Baik. Oke. Terima kasih Coach Dian Anggreni.
Pak Arief Budiono dan Mas Reza. Memang apa yang disampaikan oleh Muhammad Hidayanto, begitulah kondisi terhadap kurang optimalisasinya terkait dengan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan salah satu dari indikator pemilihan umum itu adalah daftar pemilih yang berkualitas. Pada awalnya memang pemilihan ini ataupun daftar pemilih ini selalu bermasalah, namun tentu KPU selaku penyelenggara berupaya seoptimal mungkin untuk membersihkan daftar pemilih untuk pemilihan ke depannya. Khusus di Kabupaten Pasaman yang sering kita laksanakan koordinasi baru 2, yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Adianto tadi, ada Capil dan TNI Polri. Namun KPU Kabupaten Pasaman selalu meyakini atau ke depannya akan selalu berkoordinasi dengan dinas ataupun stakeholder terkait, apakah itu yang Polres, terus dinas sosial, kemudian dinas pemberdayaan masyarakat, akan Depak, dan SLTA di tingkat Kabupaten Pasaman. Sehingga kalau misalnya SLTA terkait dengan pemilih pemula, jadi apa yang kita harapkan terhadap daftar pemilih ini dapat kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Memang pada dasarnya pelaksanaan rapat koordinasi ini sudah digariskan dari surat edaran Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman yang semula dilaksanakan per bulannya, tapi karena ada sesuatu dan hal ada perubahan, maka pelaksanaan rapat koordinasi ini dengan stakeholder terkait itu dilaksanakan sekali triwulan, di mana nantinya akan dilaksanakan berupa rapat pertemuan untuk membuat suatu gagasan, apakah itu melalui WA, ada grup untuk mendapatkan apakah daftar pemilih itu sudah dinyatakan meninggal misalnya kalau di dinas sosial, dan di Capil ini yang jadi kendala juga ketika berkoordinasi, data yang diberikan oleh dinas Capil ini semesteran, sementara kita pelaksanaan rapat koordinasi ini kalau bisa setiap bulannya ataupun triwulannya. Jadi untuk semester pertama yang data dari Dukcapil yang didapatkan di bulan Juni, sementara sekarang sudah bulan Agustus ya, besok September, tentu data semester 2 ini baru kita dapatkan di Januari 2021 ataupun di Desember 2021. Jadi memang kesulitan terhadap koordinasi dengan stakeholder terkait. Namun kita di KPU Kabupaten Pasaman terus berupaya semoga pelaksanaan pemilihan di tahun-tahun berikutnya yang daftar pemilih merupakan data yang akurat sehingga hak pilih dari masyarakat dapat disalurkan melalui pemilihan umum di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu saja kemudian dan Mas Reza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosihan. Mohon support dan bimbingan Bapak selama beliau melaksanakan kegiatan aktualisasi. Ya. Selanjutnya pada Pak Arief Budiono selaku penguji kita, mohon masukan Pak Arief. Terima kasih, silakan. Baik, kemudian yang saya hormati Pak Rosihan ya, Anwar dari Sekretariat KPU Pasaman ya, dan juga Mas Hidayanto ya, kalau tidak salah ini akan mencoba melakukan peningkatan kualitas data pemilih ya, yang sudah tadi diuraikan oleh Pak Rosihan tadi ya, permasalahan yang dihadapi di sana. Saya kira ini cukup baik ini kegiatannya, dan perlu tentunya perlu ditingkatkan ya, terutama tadi ada permasalahan di
konteksnya itu adalah mengkonsolidasikan ya gitu ya Mas Hidayanto ya. Jadi bagaimana data pemilih tadi tentunya akan semakin baik ke depan, semakin mungkin kenapa dikonsolidasikan mungkin supaya utuh ya, artinya data itu lengkap begitu. Cuma ini saya mencoba ini ya dari konteks prinsip smart gitu ya, dari waktu yang ada juga di situ kan ada kata-kata stakeholder nih Mas Hidayanto. Ini sebenarnya stakeholdernya memang banyak atau memang ada stakeholder utama yang bisa coba dipilah sebenarnya Mas Hidayanto? Baik Pak, untuk stakeholdersnya itu dari pelaksanaan, misalnya dari pelaksanaan triwulan pertama itu yang dilibatkan dalam rapat koordinasi itu ada kurang lebih lima stakeholder. 5 stakeholders ini adalah lembaga atau instansi daerah. Nah, ada Dukcapil, ada Kesbangpol, ada DPM, ada Bawaslu, seperti itu. Dan ada peningkatan ketika di rapat koordinasi triwulan kedua. Triwulan kedua peningkatannya sampai hampir 13 stakeholder yang kemudian diundang. Nah, peningkatan ini dari hasil diskusi, evaluasi juga dari kegiatan kemarin itu, bahwa sebenarnya masih ada lagi stakeholder yang bisa diajak bekerja sama untuk penguatan daripada kualitas data pemilih ini, Pak. Oke, ya artinya ini ya dari tenggat waktu itu dari tentu harus mungkin dilakukan entah prioritas atau semacam berdasarkan urutan ini ya, istilahnya mungkin tiap stakeholder kan perannya kan berbeda ya, mungkin ya setiap stakeholder pasti perannya berbeda, dan mungkin nanti di KPU mungkin punya semacam mungkin prioritas gitu ya, mungkin mana dulu nih yang harus diupayakan, karena tadi waktunya Mas Hidayanto kan terbatas ya, jadi mungkin nanti lakukan itu aja ya, lakukan semacam penapisan lah seperti biasa ya gitu, jadi mana yang kira-kira lebih ini ya signifikan di dalam mengkonsolidasikan data tadi ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah ini masalah media komunikasi ya gitu ya. Media komunikasi ini kan sudah ada media komunikasi, tetapi kok harus ada perkunjungan ya gitu ya. Ini apakah memang punya ini berbeda antara, kan mungkin itu bisa dikomunikasikan lewat media yang ada gitu ya gitu. Sekarang kan sudah ada Zoom atau yang lain gitu ya. Nah, apakah ini perkunjungan ini ataupun bentuknya gitu ya? Kenapa tidak mengambil semacam rapat atau pertemuan gitu ya? Nah, ini kenapa mengambil kata kunjungan ini? Ini punya maksud atau bagaimana nih terkait dengan kegiatannya? Baik Pak, mengenai istilah kunjungan itu sendiri, memang itu berangkat dari kegiatan-kegiatan kami sebelumnya dalam mendapatkan updatean data pemilu kemarin. Misalnya kami melakukan kunjungan ke Dukcapil, itu kemarin sudah disepakati untuk setiap tanggal 10 untuk kami datang ke sana mendapatkan updatean terbaru itu. Nah, mengenai istilah kunjungan sebenarnya juga berangkat dari surat edaran dari KPU RI sendiri, bahwa dalam melakukan koordinasi itu KPU kabupaten kota wajib untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder yang lain gitu. Nah, bagi saya ketika kemudian kita misalkan datang berkunjung di dinas atau lembaga atau instansi terkait yang dilibatkan dalam kegiatan ini, pikir itu bagian dari
apa namanya kita menjaga komunikasi itu. Oke, ya jadi memang ada pesan tersendiri ya yang Ya, Pak. dimaksudkan ya dari kunjungan itu. Tadi saya pikir itu kenapa tidak berupa rapat saja langsung ya gitu, bahwa rapat dengan pihak Dukcapil atau rapat dengan pihak apa namanya katakan entah kepolisian atau ya gitu ya dalam hal ini gitu ya, ya. Oke. Lalu saya melihat ini ada beberapa tadi ya, sekilas mungkin di tiap kegiatan itu nilai anekanya itu ada yang belum ini ya, belum sempurna semua ya, itu mungkin nanti dilengkapi saja ya. Itu ada beberapa yang masih mungkin ada anti korupsi yang belum masuk di sana gitu ya, nanti tolong di ini saja ya, dimasukkan, dilengkapi untuk di tiap kegiatannya. Dan juga ini apa namanya tadi ya dari waktu kan itu ada beberapa stakeholder. Nah nanti saya minta itu ya di akhir dari kegiatan coba buat itu ya Mas Hidayanto buat entah dalam bentuk grafik atau apa ya peringkat stakeholder dengan apa istilahnya komunikasi yang sudah kualitas komunikasi yang baik gitu ya. Nanti dibuat tuh. Kan tadi kan ada 5 ya, lalu berikutnya bertambah jadi 13. Nah tentu seiring perjalanan waktu kan ada dinamika gitu ya. Nah, kira-kira nanti buat nih Mas Hidayanto versi Mas Hidayanto lah gitu menurut penilaian nih. Ketika berkunjung, ketika melakukan komunikasi ini peringkat instansi mana nih yang paling baik ininya apa namanya komunikasinya ya dalam menghasilkan konsolidasi tadi. Nah nanti acuannya silahkan Mas Hidayanto bikin sendiri gitu ya apa namanya apakah dari sisi apa namanya data yang bisa diakses ataupun umpamanya kemudahan dalam perkunjungan ya kemudahan berkomunikasi. Nah silakan nanti dibuat saja, tapi untuk konsumsi ini aja ya, konsumsi apa namanya, kita aja di sini untuk melihat sejauh mana nanti analisa perkembangan selama aktualisasi. Oh ternyata stakeholder apa namanya A apa namanya itu sudah bagus gitu ya. Nah, nanti kita bisa ngambil pelajaran dari A ini untuk yang belum bagus apa gitu ya. Nah tentu nanti ada juga nanti harapannya juga Mas Hidayanto bisa menilai gitu ya tindak lanjut untuk stakeholder yang belum itu apa gitu ya. Tadi kan ada pendekatan di dalam perkunjungan kan dihasilkan output gitu ya. Itu nanti silakan nanti dianalisa gitu. Saya kira itu untuk sedikit masukan dan pertanyaan dari saya. Jadi saya kira ini cukup baik dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan kontribusi yang nyata ya di dalam konsolidasi data pemilih di Kabupaten Pasaman ya misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief atas masukannya yang membangun. Nanti bisa dicermati kembali Pak Hidayanto agar lebih konkret dan mudah-mudahan segera bermanfaat nih. Mohon bimbingan Pak Rosihan selaku mentor selama beliau melakukan kegiatan habituasi. Silakan ditutup Pak Hidayanto untuk closing statement-nya. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu buat penguji mentor. Untuk penutup, mungkin saya akan sedikit mereview masukan dari mentor, juga tadi ada masukan yang lebih konkret dari penguji bahwa mengenai penentuan prioritas stakeholder juga perlu dibuat, lalu dilihat ulang, lalu kemudian di bagian nilai aneka untuk di setiap kegiatannya, dan bagian yang terpenting adalah untuk kegiatan ini di akhir dibuat peringkat stakeholder, dilihat dari kualitas komunikasi yang mungkin bisa diukur nanti seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi organisasi KPU RI, khususnya KPU Kabupaten Pasaman.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayanto. Terima kasih Pak Rosihan. Ya, Buat penutup kita foto bareng dulu ya, Pak. Oke. 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 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Hidayanto kembali ke main room ya. Terima kasih Pak Rosihan. Ya, Satu lagi Pak Arif.